Aku sudah terperangkap di dalam kamarku selama 3 hari. Tak banyak hal yang terjadi selain ada teriakan dan suara aneh. Sama sepertinya ada sesuatu yang sudah memasuki rumahku di lantai bawah. Karena aku terus mendengar jejak kaki. Ini adalah part 2 dari kisah Arcasicus yang diburu burung aneh. Ada yang bernafas dari luar jendela. Jangan bilang ini ada jump scare, monsternya ada di depan jendela. Oh, kayaknya nggak ada apa-apa. Buset! Apaan tuh? Apaan tuh? Makhluk ini 100% sumber dari suara seperti ledakan yang sering aku dengar. Tapi apapun ini tidak sadar aku di sini. Sepertinya dia lagi jalan santai. Aku tidak mendengar makhluk seperti Velociraptor itu. Dan teriakan manusianya juga berhenti. Apapun ini lebih tinggi daripada rumahku. Ini seperti Brachiosaurus ya? Atau biasa kita sebut sebagai long neck. Melihat fotonya lagi, aku melihat ada hal aneh. Aku mendengar banyak teriakan dan suara aneh dari luar. Aku mengambil foto lagi dari jendelaku dengan cahaya senter. Dan melihat makhluk ini. Aku pikir makhluk ini tidak peduli aku sedang melihatnya. Dan ini makhluknya banyak sekali dan sangat gelap. Ini foto yang Arcasicus ambil. Kalian bisa lihat baik-baik di sekitar ada kayak mata menyala. Aku juga harus sampaikan bahwa aku mengambil foto ini ketika jalan-jalan bersama anjingku minggu lalu. Sebelum mengambil foto makhluk yang pertama. Mungkin ini sketsa polisi karena ini dari beberapa waktu yang lalu. Aku jadi penasaran sebenarnya makhluk-makhluk itu sudah ada di daerah sekitar sini sejak kapan? Aduh, susah sekali tidur. Ada tangisan aneh. Tapi juga sedikit seram di luar. Sering ada dan sangat besar suaranya. Aku harus hadapi saja. Besok, aku akan membuat rencana kabur. Rencana kabur? Berani juga sih Arcasicus. Temenku harusnya muncul hari ini untuk membawaku kabur dari sini. Tapi ini sudah 10 jam. Kayaknya aku nggak akan kemana-mana. Ini antara temannya meninggalkanmu karena dia kabur sendiri, atau meninggalkanmu karena dia duluan ke surga. Sekarang ada suara seram dan ada cahaya aneh di taman belakangku. Juga di langit. Aku akan coba kabur ke basement, tapi ini beberapa foto yang aku ambil. Ini dari lokasi-lokasi berbeda di tamanku. Apa-apaan ini? Apa cahaya-cahaya aneh ini? Aku tidak bisa ke basement. Cahaya aneh itu muncul di bawah. Dan ketika melihatnya, badanku merasa disakiti dan aku merasa sangat lemah. Aku coba ambil foto cahaya itu yang berada di ujung bawah tangga. Tapi apapun itu tidak bisa difoto dengan kamera. Dan jadinya malah begini. Aku tidak bisa mendekatinya tanpa merasa akan muntah. Dan rumahku berbau aneh sekali. Seperti bau hutan campur telur sudah basi. Aku merasa sangat kacau. Hah? Tiba-tiba hilang. Baunya hilang dan juga cahayanya. Aduh, apa-apaan ini? HP ku sekarang berbunyi aneh sekali setiap kali aku coba merekam. Nih, coba dengar. Aduh, akhirnya polisi datang juga. Dari suaranya banyak sekali dari mereka yang datang. Akhirnya aku bisa keluar dari sini. Wow, akhirnya polisi datang juga menyelamatkan Arcasicus. Dengan begitu, harusnya situasinya sudah aman kan? Arcasicus bisa kabur kan? Coba dengar ini. Aku tidak tahu harus tetap di sini atau tidak. Tak ada siapapun di depan pintuku. Aku juga tidak mendengar apa-apa, hanya jangkrik. Ini apa-apaan sih? Kemana orang-orangnya? Mereka bilang mereka ada polisi dan memberikan nomor rencana mereka. Tapi aku takut sekali keluar dan mencoba mencari mereka. Aduh, aku sedang nangis diam-diam sekarang. Oh, juga ini lagi hujan kondisinya. Ada lelaki di depan pintu sekarang. Dia tidak melakukan apa-apa, tapi menunggu. Aku mengambil foto ini setelah pintunya diketuk. Aku tidak tahu harus coba
coba cek atau tidak. Tetap tidak ada cahaya. Aku cuekin laki-laki itu dan tiba-tiba dia menghilang. Tunggu. Jangan bilang selain makhluk seperti dinosaurus, Arctosuchus juga dikelilingi makhluk-makhluk seperti manusia. Jadi bukan hanya ada monster yang berpura-pura menjadi manusia, tapi ada juga entitas aneh yang kelihatannya benar-benar manusia, tapi bukan. Apa-apaan ini? Apa mereka doppelganger? Hah? Gila ini ceritanya. Tapi untungnya Arctosuchus tak lama ini menemukan sesuatu yang tidak membuat kepalanya dan jantungnya meledak. Aku menemukan sesuatu yang kocak di kandang anjingku. Ada seekor burung aneh dan kecil yang masuk ke rumahku dan memasuki kandang anjing. Ia tidak terlihat ketakutan atau mau mencoba menyerangku. Aduh, benar-benar kayak film ya. Dikelilingi anomali-anomali aneh dan sekarang punya teman dinosaurus sendiri. Aku memberi dia makanan daging mentah. Kelihatannya sih tidak bahaya ya. Tapi kalau ternyata makhluk ini ganas, aku akan segera melemparnya keluar. Jujur, aku agak senang karena ada yang menemaniku. Jadi kangen sama anjingku dan teman-temanku. Bagi yang tadi lupa, si anjingnya Arctosuchus saat ini ada di rumah neneknya. Sementara temennya yang sempat janji akan ke rumah Arctosuchus dan membawanya kabur, sudah telat 10 jam dari waktu yang dijanjikan. Jadi dari awal sampai sekarang, Arctosuchus hanya sendiri. Aku mengeluarkannya dari kandang dan sekarang burung aneh itu lagi tidur di sofa. Rencana sih aku bakal bawa dia ke basement dan kita tidur di sana. Tentu aku akan kandangin lagi nanti. Aku akan memberi dia nama Mike. Terus dia kasih fotonya. Terlihat tenang sekali. Terlihat damai sekali. Tapi damai dan tenang itu biasanya tanda-tanda bencana akan datang. Mikey membangunkan aku dan kami dengar suara tembakan dan teriakan dari luar. Suaranya banyak sekali. Aku mendengar banyak sekali orang di luar. Kami ketakutan. Mikey sedang ketakutan dan gemetar di bawah meja. Dan aku heran, itu suara tembakan datang dari mana? Mikey baru saja terbang ke plafon. Wow, aku harusnya memperhatikan kalau ada panel plafon yang longgar. Aku bisa dengar dia sedang di atas sana. Aku bisa dengar jejak kakinya tambah menjauh. Memangnya ada apa di atas sana? Aku juga mendengar suara tembakannya mulai berkurang, tapi masih banyak teriakan. Di atas banyak suara tidak jelas. Oh, tapi aku bisa merekamnya. Aku masih bisa dengar si Mikey ketakutan, tapi suaranya sangat kecil. Ya, namun kayaknya sih tidak apa-apa. Si Arctosuchus baru saja ketemu dengan Mikey untuk waktu beberapa jam. Tapi udah kayak peliharaan sendiri ya, sayangnya itu. Tiba-tiba, semua suara berhenti kecuali suara berderit yang sangat keras. Dan rasanya ada sesuatu di atas yang sedang diseret. Aku ambil gambar lagi dan tidak melihat apapun. Yakin tidak melihat apapun? Aku akan coba perlihatkan gambarnya sekali lagi dan kalian coba lihat dengan baik-baik. Gimana? Melihatnya? Oh, tenang. Aku juga berak di celana ketika melihatnya. Tapi kalau kalian sudah ketakutan di bagian ini, saya anjurkan stop dulu atau skip part ini. Karena apa yang selanjutnya terjadi jauh lebih menakutkan. Lampunya mati. Jadi saat ini tiba-tiba lampu-lampu di sekitar Arctosuchus mati. Jadi ruangannya menjadi sangat gelap. Kemudian di tweet dia selanjutnya, aku akan meninggal. Kenapa Arctosuchus tiba-tiba mengatakan itu? Karena ini. Ini bukan manusia yang lagi bicara, dan apapun ini ada di plafonku. Apapun ini sedang bernafas dan mencakar, tapi juga kedengarannya lagi nyangkut. Aku akan coba foto dengan flash dan langsung ngumpet. Jadi di ruangan yang sangat gelap gulita ini, Arctosuchus mengambil foto secara random dengan flashnya nyala dan rencananya langsung ngumpet. Langsung ngumpet itu ide yang bagus ketika tiba-tiba gelap semua. Tapi mengambil foto dengan flash, ide yang buruk. Karena ini foto yang dia tangkap.
Aku sedang sembunyi sambil menahan nafas. Dengan baterai HP ku hanya 4%. Ini gambar yang aku ambil sebelum ngumpet. Kayaknya ini akhir dari perjalananku. Aku bisa dengar makhluk itu turun dan pura-pura bersuara seperti seorang ibu dan anaknya. Dan setelah itu, tidak ada kabar lagi dari Arkasekes. 1 hari berlalu, tidak ada kabar. 3 hari berlalu, masih tidak ada kabar. 7 hari berlalu dan juga masih tidak ada kabarnya. Tapi di hari ke-8, kita mendapatkan tweet ini. Arkasekes memposting dia mendapatkan pesan dari temannya. The Federal Emergency Management Agency, atau Badan Manajemen Darurat Federal, telah mengeluarkan pengumuman kepada para warga untuk segera evakuasi. Warga dianjurkan untuk membawa persediaan makanan dan barang-barang penting. Warga yang memiliki senjata harap untuk mempersiapkan diri dan mengontak pihak polisi segera. Tentara sedang ada di lapangan. Untuk informasi lebih, hubungi pihak polisi di daerah Anda. Arkasekes langsung bertanya ke temannya, dia sedang di mana? Dan temannya menjawab dengan gambar ini. Hei, ini apaan? Apa yang terjadi? Aku ambil foto ini di belakang rumahku. Aku keluar karena dengar kucingku panik. Oh, tidak. Kamu harus segera pergi ke tempat yang aman. Pastikan kamu ada persediaan makanan dan air. Apa kamu punya senjata? Ya, aku punya. Tapi kayaknya tidak akan cukup. Makhluk itu besar sekali. Apa boleh buat? Aku juga sempat perangkap di basement dengan makhluk yang sama. Tapi makhluknya sudah pergi. Untung aku bisa menghubungimu. Oh waduh, apa kamu perlu bantuan? Perlu aku jemput? Aku akan coba lari ke mobilku. Tunggu, apa kamu sudah menghubungi pihak polisi? Aku sudah coba kontak Animal Control, tapi tidak diangkat. Juga ada orang-orang yang aku lihat di luar rumah, semua memakai seragam. Tapi aku tidak tahu apa mereka pihak polisi atau bukan. Dan aku tidak mau nekat keluar. Aku juga melihat orang-orang aneh yang sama. Tunggu, kira-kira seberapa lama kamu bisa datang ke sini dengan mobilmu? Karena makhluk itu menghancurkan mobilku. Aduh, tidak tahu. Mungkin sekitar 7 jam. Aku tidak tahu apakah jalanan akan macet atau tidak. Oke, kamu sebaiknya cepat pergi ke tempat aman. Secepatnya. Ini lagi mau berangkat. Aku tidak tahu apakah makhluk itu menunggu aku di luar. Tapi saat ini, aku tidak melihatnya. Aku akan nekat pergi dan kabur. Oke, good luck. Dan itu akhir dari tweetnya. Dan ini tweet Arkasekes untuk saat ini. Karena setelah ini, dia tidak memposting apapun lagi. Seminggu berlalu, 2 minggu berlalu, bahkan sebulan berlalu masih tidak ada kabar dari Arkasekes. Dan semua orang kira sepertinya ini akhir cerita dari Arkasekes. Tapi 2 bulan kemudian, update hasil keluar dari Illinois. Ternyata ada jalur yang aman seperti dalam got atau terowongan. Aku juga harus mencari charger dari toko-toko yang sudah nggak ada orang. Kebanyakan toko sudah tidak ada barang, mungkin sudah diambil orang lain. Sayangnya persediaan makananku sudah mau habis. Dan ujungnya aku harus keluar dari got atau terowongan ini dan mencari makanan. Dan ini gambarnya. Oke, jadi setelah sekian lama, setelah sekian plot twist, setelah sekian lama terperangkap di rumahnya, akhirnya kita melihat Arkasekes keluar dari rumah. Orang-orang sempat mengira cerita Arkasekes sudah berakhir, karena dia sempat tidak update untuk cukup waktu berapa lama. Tapi selama ini ternyata masih pembukaannya. Dan sekarang ia di luar perlindungan rumah. Sekarang ia di dalam got atau terowongan. Aku berhasil bertemu dengan temanku. Oh waduh, akhirnya dia ketemu juga dengan temannya. Dengan begitu, Arkasekes tidak sendiri menghadapi apapun di luar sana. Tapi kita bertemu dengan sesuatu di jalan dan ia sudah tidak ada berserta mobilnya. Aku tidak sempat mengambil foto atau merekam video. Tapi aku sangat shock dengan apa yang terjadi. Aku merindukannya. Oh wow. Ini kabar pertama dia keluar dan sudah mengguncang begini. Ada yang aneh dengan terowongan ini. Semua jalur pada akhirnya menuju ke sini. Aneh sekali. Dan coretan reptil itu 2 hari yang lalu tidak ada. Aku sangat bingung. Seingatku tidak ada siapa-siapa di sini. Oh, sama bagi yang penasaran, makhluk yang memburu aku di rumah sudah pergi. Aku sengaja diam tak berkutik cukup lama sampai mereka pergi.
Tapi aku harus keluar dari terowongan ini. Dan aku juga mendengar seperti suara jejak kaki jauh dari sini. Dan apapun yang membuat suara itu, aku tidak mempercayainya. Dan sehari pun berlalu. Kemudian Arkasekes mengpost ini. Aku keluar dari bawah tanah tadi pagi. Dan aku benar-benar tidak tahu aku sedang di mana. Ini tempat sangat asing dan sangat lembab. Apapun yang ada di terowongan bawah tanah juga mengeluarkan suara memburu. Dan ada teriakan aneh dan seram. Coba dengar. Makhluk itu jauh sekali dariku, walaupun suaranya terdengar sangat keras. Aku berhasil keluar dan sekarang aku di sini. Aku mendengar ketawa dari arah terowongan dan menyalakan senterku. Ini yang kutangkap. Tidak bergerak dan terlihat seperti tidak memiliki mata. Ini makhluk yang membuat suara jejak kaki itu selama aku di bawah terowongan. Aku sudah jauh dari terowongan, tapi sekarang cahaya-cahaya aneh itu kembali muncul. Nah, bagi yang lupa, cahaya seperti ini sempat muncul di rumah Arkasekes. Apapun ini suka berubah warna. Aku kira ini adalah wormhole atau portal. Wait, apa? Wormhole atau portal? Jangan bilang itu sebenarnya semacam portal ke dunia lain. Setelah foto ini di-tweet, kita sempat tidak mendengar kabar apa-apa dari Arkasekes selama 16 hari. Wormhole ini merusak kamera dan baterai HP-ku ketika tiba-tiba terbuka. Aku merasa ingin coba masuk ke dalam wormhole-nya dan aku sempat melihat ada pohon-pohon di balik sana. Tapi aku mengontrol diriku dan tidak masuk. Setelah itu Arkasekes menemukan tempat untuk beristirahat untuk sejenak. Dan tempat itu ada di kuburan. Tapi ya, bagaikan film. Kalau semua terlihat damai dan tenang, itu berarti tragedi akan muncul. Tunggu, ada sesuatu yang terjadi di luar. Aku mendengar orang-orang dan mereka terdengar panik. Mereka berteriak, "Tiarap, kita harus bla 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 bla." Gak kedengar. Oh Tuhan, tiba-tiba tubuhku menjadi aneh, seperti mati rasa. Ini biasanya terjadi kalau ada wormhole yang terbuka di dekatku. Aku akan coba mengintip dari jendela. Oh hey, kamera HP-ku berfungsi lagi dan baterainya tiba-tiba penuh. Ada sesuatu yang terjadi dengan wormhole-nya dan apapun itu memperbaiki HP-ku. Aku mendengar suara mengunyah yang keras sekali dari direksi sana. Tapi aku tak melihat apa-apa karena kabut dan tidak melihat ada gerakan. Oh, tunggu. Ada sesuatu di sana. Dan suara mengunyah yang aku dengar itu seperti suara tulang dihancurkan. Lihat, apapun makhluk itu seperti sedang mengunyah sesuatu. Apakah sesuatu itu manusia? Kalau aku lihat baik-baik, itu seperti burung yang memburu aku selama aku di rumah. Setelah postingan ini, Arkasekes mengposting ini. Aku melihatnya sedang memakan kelinci yang aku buang sebagai umpan. Dan setelah itu, ini gambar yang dipost Arkasekes. Aku dapat sembunyi dari monster-monster itu karena cahaya aneh itu. Cahaya ini muncul dengan warna merah, padahal biasanya berwarna hijau. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi yang jelas burung-burung itu malah menyerang cahaya-cahaya itu. Dan karena ini, saya bisa kabur. Sudah malam. Aku sedang berada di hutan, tapi kabutnya masih tebal. Aku terpaksa harus berkemah. Sebentar, aku mendengar ada suara aneh dari semak-semak. Suaranya seperti Mikey, si dinosaurus kecil yang sempat menemani Arkasekes itu. Dia masih hidup. Mikey kembali. Dan aku lihat ada binatang lain yang mirip dia di sekitarnya yang membuat suara aneh itu. Oh, dan dia datang membawa makanan juga. Aku tak nyangka bisa sebahagia ini melihat dia. Wow, ini mungkin yang mereka sebut sebagai karma ya. Arkasekes sempat melindungi dan memberi makan Mikey. Dan sekarang Mikey membalas kebaikannya. Mikey kemudian memberikan setengah ikan yang dia tangkap ke Arkasekes. Dan mereka berdua beristirahat bersama. Hanya saja, Arkasekes mendengar suara dari jauh. Dan suara ini
tiba-tiba seperti mendekat. Audio HP-ku bisa kembali dipakai. Coba dengar suara ini. Apapun ini jauh, tapi suaranya sangat besar. Aku dan Mikey tak bisa bergerak karena ketakutan. Ketakutan? Apa yang membuat mereka ketakutan seperti itu? Come here. Come here. Sesuatu mendekat. Mereka menemukan kita. Aku langsung lari secepat mungkin dan sembunyi di gang mall. Tapi aku mendengar Mikey menjerit ketakutan dan mengepak ke atas pohon. Seluruh perhatian makhluk-makhluk itu ke Mikey. Tak ada yang mengejarku. Sebelum aku lari, aku sempat mengambil foto dengan flash dengan harapan menakuti makhluk itu. Dan ini hasil fotonya. Lihatlah sosok iblis yang selama ini menghantui diriku. Oke, setelah sekian lama, akhirnya kita melihat sosok burung atau monster yang selama ini mencoba memburu Arkasekes dengan sangat jelas. Tapi jujur, bukannya takut, aku malah khawatir dengan sahabat kecil Arkasekes itu, yaitu Mikey, si dinosaurus kecil. Dan aku tidak sendiri, karena walaupun telah mengambil foto makhluk seram ini pos Arkasekes selanjutnya. Aku akan kembali. Aku perlu menemukan Mikey. Aku harap saja Arkasekes dapat menemukan Mikey dengan selamat. Dan esok paginya, tadi malam aku tidak berhasil menemukan Mikey. Tapi aku tak akan menyerah. Aku juga tidak bertemu dengan makhluk atau binatang apapun. Oh, dan cahaya merah itu sekarang sering muncul. Coba lihat. Besar sekali cahayanya. Sudah malam hari dan aku mendengar suara aneh dari lokasi di mana aku dan Mikey sempat makan bersama. Coba dengar. Apapun itu seperti bicara, tapi jelas itu bukan manusia. Aku akan menjauhi suara aneh itu. Oh, aku menemukan makhluk sumber suara itu. Apapun ini tidak sebesar yang aku kira. Paling setinggi 2 meter saja. Dan tidak sedang memperhatikan aku. Kayaknya makhluk ini sedang memakan labu. Aku coba ambil foto. Aduh, Arkasekes. Baru saja kamu bilang ingin menjauhi sumber suara aneh itu. Tapi kamu malah menemukan monsternya dan sekarang malah nekat mengambil foto. Dan tadi kamu bilang apa? Hanya 2 meter? Bro. Aku saja kalau di hutan sendirian menemukan atau melihat makhluk yang tingginya setinggi badanku saja, aku sudah panik. Tapi ya, mungkin itulah keberanian orang-orang di luar sana ya. Dan akhirnya dia mengambil foto dan ini hasilnya. Aku berhasil keluar dari hutan. Tapi tiba-tiba monster itu membuka mulutnya dan marah ke aku. Jadi aku kabur sambil mendengar suara-suara aneh datang dari mulutnya. Makhluk apaan itu tadi? Arkasekes kemudian memperlihatkan foto yang sempat dia ambil ketika makhluk itu mulutnya mulai terbuka. Dan ini hasilnya. Setelah ini Arkasekes menemukan jalan dan melanjuti perjalanannya. Tapi kemudian sesuatu yang aneh terjadi dengan HP-ku. Tiba-tiba aku merasa mual dan gak enak. Dan semua foto yang aku ambil jadi begini hasilnya. Kepalaku sakit sekali seakan akan meledak. Indraku seakan hilang. Aku merasa akan pingsan. Tapi ada sesuatu di depanku. Kameraku mencoba mengambil fotonya. Tapi hasilnya kacau. Aku tidak kuat lagi. Dan setelah ini kita tidak mendengar kabar apa-apa lagi dari Arkasekes. Orang-orang menjadi khawatir dan mulai berspekulasi. Apa makhluk di foto ini dan apa yang terjadi dengan Arkasekes? Ya, tidak ada yang tahu. Tapi 3 hari kemudian kita mendapat kabar baru.
Aku bangun kedinginan dan kepalaku sakit sekali. Tiba-tiba ada salju di mana-mana dan jari-jariku membeku. Aku coba jalan ke sekitar tapi masih tidak ada siapa-siapa. Setelah itu Archisicus melihat ke sekitar banyak sekali hewan-hewan kecil yang tidak kuat menghadapi cuaca dingin ini. Dan ia khawatir kalau Mikey, teman kecilnya, teman dinosaurus kecilnya, juga menghadapi nasib yang sama. Dan apa yang ia takutkan menjadi kenyataan. Karena ia menemukan sahabatnya Mikey dalam kondisi sudah tiada. Dunia mungkin sudah berakhir bulan lalu, tapi hari ini apa yang tersisa dari duniaku sudah tiada. Aku duduk di sini berjam-jam di sebelah sahabat kecilku. Aku tidak percaya ia sudah tiada, dan sahabat kecilku ini hanya terlentang di sana, sudah tiada. Aku sudah tidak kuat lagi. Dia sedang membawa ikan di mulutnya, belum dimakan olehnya. Mungkin dia menunggu menemukan aku dulu untuk berbagi lagi. Terima kasih kawan untuk telah menemaniku. Kita akan berjumpa lagi. Sahabatnya sudah tiada dan sekarang Archisicus benar-benar sendiri. Ini serasa tinggal sendiri di dunia dan yang menemanimu hanya peliharaanmu. Tapi kemudian mereka juga meninggalkanmu. Pasti Archisicus sangat sedih. Namun sayangnya tidak ada waktu untuk merenung. Aku mendengar seperti ada tangisan bayi di rumput. Dan aku sudah tahu. Aku sudah bisa menebak. Itu bukan bayi. Mereka kembali. Burung aneh yang memburuku. Tapi aku sudah capek kabur. Ini akan terakhir kalinya kita bertemu. Sudah aku putuskan. Kalau mereka ingin berkelahi, mereka akan mendapatkannya. Semua ini berakhir sekarang. Kita tidak mendengar kabar apa-apa dari Archisicus untuk beberapa jam. Tapi kita tahu dia pasti sedang menghadapi si burung aneh itu. Dari diburu burung aneh menjadi memburu burung aneh. Aku terluka parah, tapi aku bertarung dengan sepenuh tenagaku melawan brengsek itu. Aku menggunakan batu untuk menyerangnya dan flash kamera untuk membuatnya bingung. Sayang aku tidak bisa mengakhirinya, tapi aku sudah berusaha. Ini foto yang aku ambil. Lukaku tidak bagus. Rasanya ada beberapa badanku yang patah. Kita bertarung sampai malam hari. Pertarungan kita seri. Namun tiba-tiba ada suara gonggongan anjing dan burung itu langsung kabur. Dan aku melihat sekelompok anjing datang dan menolongku. Dan di dalam kelompok itu ada anjingku. Anjingku, Archie. Dia datang menyapaku. Tapi pada akhirnya dia pergi bersama kelompok barunya. Aku merindukannya, tapi kondisiku sangat parah untuk mengikutinya. Semoga mereka terus memburu burung-burung aneh itu. Kulihat matahari terbit. Badanku dingin sekali karena baju-bajuku robek. Udara dari nafasku disinari matahari terlihat indah sekali. Aku merindukan hidupku. Tak disangka dalam usia 32 semua itu hilang. Seandainya aku masih bisa terus maju. Oh, keluargaku, teman-temanku, tetanggaku, dan sahabat kecilku Mikey, maafkan aku. Aduh, aku baru saja tertidur, tapi ada suara aneh yang membangunkan aku. Lukaku sudah terlalu parah. Seluruh badanku sudah merah. Aku sudah tidak punya kekuatan untuk jalan lagi. Dan suara-suara aneh itu mulai mendekatiku. Tapi suara-suara itu terdengar seperti Mikey. Namun dia sudah tiada. Mungkinkah suara itu? Dari sini kita bisa lihat bahwa perjalanan Archisicus sudah mau berakhir. Perjalanan yang penuh dengan tantangan dan perjuangan. Perjalanan yang dari awal sampai akhir dia hadapi sendiri. Dan untungnya, di akhir perjalanannya, dia mendapatkan kedamaian. Mikey tidak di sini, tapi teman-temannya datang ke aku. Beberapa dari mereka
mungkin lebih kuat menghadapi cuaca dingin ini. Tapi aku gak tahu sampai kapan kita kuat bertahan. Aku sudah tidak merasakan tanganku. Mereka datang membawa makanan untuk aku. Terima kasih. Tapi maaf kawan, aku sudah tidak kuat. Aku menangis dan mereka semua duduk di samping aku. Seandai kata aku bisa mengatakan terima kasih ke mereka karena telah menemaniku. Dan seberapa aku rindu Mikey, teman mereka, teman kita. Tapi ya, tidak apa-apa. Aku akan bertemu dengannya sebentar lagi. Bersama dengan teman dan tetanggaku. Baterai HP-ku tinggal 3%. Seperti diriku. Oke, kayaknya sudah sampai sini. Sudah waktunya. Selamat tinggal, wahai dunia yang liar. Dan itu postingan terakhir dari Arkasekus. Dan dengan begitu juga akhir ceritanya. Kalau kalian tertarik dengan cerita fiksi ini, silahkan cek Twitter Arkasekus secara langsung. Bagaimana menurut kalian mengenai cerita ini? Coba komen pendapat kalian di bawah. Dan kalau misalnya kalian punya teori mengenai apa sebenarnya yang terjadi, komen juga teori kalian. Dan dengan begitu, sampai jumpa di video selanjutnya.